Rosalinda di Tengah. Maulidah Cynthia Putri Silalahi. Kami di sini ingin mengajar tentang judul tokoh dan penemuannya yang ada pada tema 2 dengan judul penemu dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maulidah Cynthia Putri Silalahi. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, manfaat penemuan televisi dan dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pemikiran dengan sistematis. Nah, yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial, budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bahasa Indonesia bidang intek dan pendidikan dengan mandiri. Nah, yang keempat, setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perbuatan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memodernisasi budaya Indonesia bidang intek dan pendidikan dengan mandiri. Nah, yang kelima, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Nah, yang terakhir, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak perubahan dan beragam penemuan. Nah, seperti penemuan televisi. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar televisi. Nah, siapa sih yang di sini? Kalian yang tahu siapa yang pertama kali yang menciptakan televisi? Nah, benar. Yang pertama kali menciptakan televisi adalah John Lethbridge. Dia lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1988. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa pesawat yang sedang dikenal sebagai televisi mendemokrasikan televisi dari depan para bapak-bapak, ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Sering dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi secanggih sekarang. Nah, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan menarik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektronik magnet dapat membuat dipantulkan dan dibiasakan tanpa median perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya proyek. Gambar yang dianggap kamera adalah ubah menjadi sinyal gelombang elektromagnet. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pancaran ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal diterima menjadi objek gambar yang sudah sesuai dengan objek ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima suara gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gambaran dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin viso adalah artinya penglihatan. Jadi, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikembangkan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah
peradaban dunia. Ayo kita belajar lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, di sini beragam informasi dari televisi seperti berita, film anak-anak, atau talk show. Nah, pengaruh positif dalam pendidikan adalah sebagai media belajar dan hiburan. Nah, kalau pengaruh negatifnya adalah adanya budaya luar yang bertentangan dan menjadikan anak malas. Nah, yang selanjutnya ilmu pengetahuan. Yang pengaruh positifnya dari ilmu pengetahuan adalah sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, dan sedangkan pengaruh negatif dari ilmu pengetahuan adalah anak cepat meniru sesuatu yang tidak boleh ditiru. Seperti halnya televisi menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang, kamu akan kembali menentukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, di sini Ibu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri, yaitu yang disusun berbaris. Kalau rangkaian seri dia disusun berbaris. Rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, seperti ini. Di mana sering lampu memiliki rangkaian tersendiri, itu apabila salah satu komponen rusak atau tercabut, maka komponen lainnya tidak akan tetap berfungsi, tidak terganggu sama sekali. Sedangkan yang seri, jika salah satunya copot atau komponen yang salah satunya rusak, dia akan rusak kedua lampu ini. Nah, mungkin hanya itu pada materi kita hari ini, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Halijah Ritonga. Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk menerima pelajaran. Di sini kita akan mempelajari materi tentang tokoh dan penemuannya, dan subtema penemuan dan manfaatnya. Kita akan mempelajari tentang penemuan jam. Apakah anak-anak tahu siapa penemu jam? Dan apa manfaat jam untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, benar. Penemuan jam adalah Peter Helen, seorang dari Jerman. Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam menggunakan pegas. Lalu, pada tahun 1656, terjadi perkembangan sangat pesat, yaitu ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum petunjuk menit. Dan pada tahun 1920 ditemukan jam saku. Dan kemudian ditemukannya jam tangan. Di sini Ibu punya contoh jam tangan. Apakah anak-anak semua mempunyai jam tangan? Kalau mempunyai, bagus. Bisa digunakan untuk melihat waktu. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi sudah berkembang. Selain jam mekanik, terdapat juga jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi petunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam kehidupannya sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Apakah anak-anak tahu apa manfaat jam dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, benar sekali. Jam dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai patokan waktu. Jam adalah pengukur yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya jam, Siti tepat waktu.
kita dapat menentukan waktu jam dan untuk melakukan mengatur kegiatannya aktivitas. sehari-hari. Dengan mengukur Siti waktu bangun pagi yang baik, pukul kita 5 menjadi pagi. pribadi yang disiplin Setelah waktu. ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. juga berusaha untuk menjadi Siti berangkat pribadi yang sekolah baik pukul 6.00 dan disiplin waktu. Siti Ayo berangkat kita sekolah dengan berjalan menyimak kaki cerita Siti. karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukannya sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin dan tepat waktu. Dari yang kita lihat tadi dan kita dengar cerita tentang Siti, hal baik apa yang sudah Siti lakukan? Benar sekali, mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena Siti ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Apakah manfaat Siti dapatkan ketika mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas ke sekolah, sehingga nilainya bisa meningkat. Menurut anak-anak, apakah Siti sudah belajar dengan baik? Ya, benar sekali. Sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Iya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya, mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas pada tepat waktunya. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia harus menghargai waktu. Tidak boleh membuang-buang waktu, apalagi menunda pekerjaan kita. Sekali menunda pekerjaan, akan terus menundanya, dan kita kehabisan waktu dan lalai akan kerjaan kita. Baik, sekian dari materi Ibu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penemuan permainan olahraga sepak bola. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu siapa itu penemu olahraga sepak bola? Tidak, Bu. Baik, Ibu ada sebuah cerita tentang penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengandung sejarah olahraga sepak bola. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. Terus, sebagai bidang sepak bola secara dunia, secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina yang berawal dari permainan masyarakat. Terus, pada tahun 206 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai STUCHU yang artinya menerjang bola kulit dengan kaki. Kemudian dengan aturan menendang dan mengiring. Seorang sejarah sepak bola berpendapat lain, permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Kemudian pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari
yang linen. Kemudian sisi sejarah yang lain adalah di Yunani Purba juga mengenal sebuah permainan menggunakan sepak bola. Bukti sejarah ini tergambar pada museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan berbagai macam lomba lari berkelompok. Ada yang tahu ada berapa itu lomba lari kelompok? Lomba lari berkelompok itu ada 2. Yang pertama, lomba lari berkelompok, kemudian lomba lari estafet 4 kali 10 meter. Yang lomba lari berkelompok itu yang pertama buat lintasan lari dengan jarak 8 sampai 10 meter. Yang kedua, letakkan patok penanda di garis finish. Kemudian setelah aba-aba, kalian anggota pertama dari tiap kelompok lari menuju patok, memutari patok, kemudian lari ke garis startnya. Yang keempat, anggota kelompok berikutnya lari mengikuti pola yang sama. Terus yang kedua kan ada lomba lari estafet tadi 4 kali 10 meter. Lomba lari estafet itu yang pertama buat 4 lintasan lari dengan jarak setiap lintasan 10 meter. Kemudian letakkan patok penanda di garis finish pada setiap 10 meter. Kemudian setelah aba-aba, kalian anggota pertama dengan membawa tongkat dari tiap kelompok lari menuju patok. Kemudian menyerahkan tongkat pada pelari kedua dan seterusnya hingga pelari keempat yang terakhir. Kemudian yang terakhir, penyerahan tongkat harus dilakukan secepat mungkin. Baik, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang lari cepat. Pasti kalian semua pernah berlari kan? Kalian semua tahu apa itu lari. Pasti itu udah seperti kegiatan sehari-hari kita kan? Yang lari cepat itu semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal. Jadi lari cepat itu pasti ada jarak yang harus ditempuh. Maksimalnya jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Baik, anak-anak sudah mengerti semua kan apa yang Ibu jelasin tadi tentang olahraga. Ada tadi yang sepak bola, kemudian ada lari. Baik, kalau begitu pembelajaran kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat apa yang dijelaskan tadi. Untuk hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelima, yaitu tentang penemu komputer dan apa manfaat komputer bagi kehidupan masing-masing. Nah, pasti anak-anak di sini sudah tahu lah apa itu komputer. Pernah lihat kan komputer itu? Pernah, Bu. Tahu kan kayak mana bentuknya? Tahu. Nah, sekarang Ibu buka. Siapa penemu komputer? Nggak tahu, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap menjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut menjadi sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan itu. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Math Theory to the Computation of Astronomical dan Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 1822 ini terisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, cerita tadi itu adalah seorang penemu komputer yang bernama Charles Babbage. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama pada tahun 500 Masehi, alat hitung tradisional seperti
gambarnya ini. Nah, itu pertama kali komputer, tidak seperti sekarang yang sudah kita lihat. Nah, pada tahun 1821 ia mengubahnya menjadi komputer listrik yang dibuat. Nah, pada tahun 1971 komputer tersebut sudah dibuat bisa menjadi email atau untuk kita mengirim pesan untuk orang lain. Nah, apa dampak penemuan komputer di dunia ini? Dampaknya sangat banyak seperti yang sudah kita ketahui. Dengan adanya komputer, maka sekarang sudah adanya jaringan-jaringan internet. Jadi apa yang belum kita ketahui, kita bisa mencarinya di komputer dan keluar semua. Dan di komputer layarnya lebih luas dari HP, jadi apa yang kita lihat lebih jelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan komputer? Nah, perkembangannya sudah sangat besar bagi kehidupan kita, dan kita bisa melakukan segalanya dengan komputer, bisa mencari tahu semuanya lewat komputer. Nah, untuk manfaat komputer sendiri sangat banyak yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika COVID-19 kemarin, itu kan kita belajarnya lewat internet. Jadi di internet itu kan ada Zoom. Dari aplikasi Zoom itu, disitulah kita bisa melakukan sekolah daring. Nah, itu salah satu manfaat dari komputer. Nah, untuk apalagi ini hampir mau ujian, jadi kan anak-anak ibu nanti buat rapor, untuk mengisi rapor, maka ibu-ibu ini, guru-guru perlu adanya komputer karena untuk mengisi rapor kalian. Nah, yang sudah kita bayangkan saja, yang sudah kita ketahui, komputer itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, apabila tidak adanya komputer, maka kehidupan kita ini pasti akan sangat tertinggal dengan dunia-dunia luar. Apalagi di komputer ini semua lengkap, semua informasinya ada dan selalu terupdate. Nah, anak-anak ibu semua, kalian pasti sudah mengetahui siapa penemu komputer, apa manfaatnya, pasti kalian sudah tahu semua kan. Nah, karena kalian sudah mengerti semua, maka ibu cukupkan Pembelajaran. Maka ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aula. Saya berasal dari PGMI Unit 3 semester 4. Baik, di sini saya akan membawakan materi buku siswa yang subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani dengan konsentrasi jasmani, dengan konsentrasi yang baik. Banyak hal yang akan kita peroleh, bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Sebelum berolahraga, bacalah informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya. Sekarang di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Bedford dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivitas olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Bedford bukanlah penemu badminton itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar.
Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama di tempat. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Ayo membaca. Olahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, tangkai pemegang grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad ke-19 Faber-Castell, Lierastedel dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah. Lihat hingga berbentuk bubuk, kemudian campuran itu dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penjelasan